datang merendahkan hati di hadapan Bapa. Kami siapkan hati kami dengan firman-Mu, biar Roh Kudus Tuhan menjamah dan mengurapi kami. Dan kami mau terima firman-Mu dengan hati, sehingga firman Tuhan ini boleh mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan sampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara. Shalom. Ya baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya. Ini bangku masih. Ini buat main. Ya. Jadi ya. Ya baik, kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Shalom. Ya, kita akan kembali rapture bagian yang kedua, saudara ya. Yang lalu sudah. Sekarang bagian kedua, rapture mengharapkan penebusan tubuh. Ya, saudara, penebusan tubuh itu terjadi pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Ya, di mana orang yang mati itu dibangkitkan. Apa yang dibangkitkan? Tubuhnya. Ya, ingat yang dibangkitkan apanya, saudara? Tubuhnya. Dan kalau kita masih hidup, berarti saudara, tubuh kita diubahkan. Ya, tubuh yang seperti ini, yang jasmani ini diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Ya, ayo selanjutnya. Ya. Nah, rapture adalah peristiwa puncak, saudara ya, yang akan datang tatkala Tuhan Yesus datang menjemput umatnya, menebus tubuh yang mengeluh untuk diubahkan. Kenapa? Karena tubuh itu mengeluh, kita bisa sakit. Betul apa enggak, saudara? Ya, sakit-sakitan ya. Kemudian tubuhnya itu semakin merosot ya. Nah, itu tubuh yang kita gunakan saat ini ya. Nah, saudara, tubuh kemuliaan itu digambarkan seperti ini, saudara. Ya. Seperti ulat, kemudian menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu ya. Karena ini tubuh kemuliaan, artinya adalah tubuh kebangkitan. Katakan sama-sama, tubuh kebangkitan. Ya, nah rapture itu terjadi, saudara, pengangkatan pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Ya, saudara perhatikan waktunya sudah semakin dekat. Ya, oleh karena itu, saudara dan saya harus berjaga-jaga dan berwaspada. Ya, berdoa, berjaga-jaga. Ya, nanti kita akan, ya sudah teruskan ya. Terus lagi. Yuk. Nah, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Terus. Dan sama-sama merasa sakit bersalin. Terus. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia suluk roh. Terus. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu apa? Pembebasan tubuh kita. Ya, saudara, ini yang saudara kita rindukan, yaitu pembebasan tubuh. Ya, kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Dan Yesus telah mengalahkannya, saudara. Ya, tatkala di dalam kitab Wahyu katakan bahwa Yesus yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ya, nah kapan saudara? Ya, saudara, pembebasan tubuh itu saudara kita alami pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, di mana tubuh kita akan diubah. Kalau kita masih hidup, kita akan diubah dengan tubuh kebangkitan. Tubuh yang tidak pernah mengalami kematian. Ya, ya saudara, yang mati akan dibangkitkan. Ya, nah saudara, terus lagi coba slide-nya, yuk.
Ya, kita baca sama-sama. Ya, 2, 3. Oh, sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Ya, saudara, ini adalah nyanyian Musa menjelang dia diangkat Tuhan. Ya, saudara, dikatakan, oh, satu keluhan. Ya, sekiranya mereka bijaksana. Kalau bahasa Jawanya mbokyo. Mbokyo ya, yang Jawa pasti ketawa-tawa saudara ya. Ya, mbokyo. Ya, mereka bijaksana. Berarti apa? Aduh, ya coba mereka bijaksana ya. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kata ya. Coba sekiranya mereka bijaksana ya. Kalau saudara baca dalam Ulangan 32 ayat 29, tidak ada kata oh, tidak ada ya. Tetapi saudara, dalam kitab terjemahan bahasa Inggris itu ada kata oh ya. Kalau bahasa Jawa mungkin bokyo itu ada mungkin ya. Bokyo, sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka ya. Nah, berarti saudara apa? Orang bijaksana adalah orang yang memperhatikan kesudahan mereka. Ya, orang yang bijaksana adalah orang yang memperhatikan kesudahan mereka. Ya, jadi saudara, kalau mereka bijaksana, mereka pasti memperhatikan kesudahan mereka. Nah, kesudahan itu bukan hanya bicara tentang kematian, perhatikan, tetapi kesudahan itu juga berbicara tentang rapture. Ya, artinya pada saat Yesus datang, kita tidak mengalami kematian. Siapa yang mau saudara nggak mengalami kematian? Amin. Berarti kalau kita nggak mengalami kematian, saudara, itu kesudahan hidup kita, tetapi tubuh kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Ya, nah saudara dan saya, itulah pengharapan kita. Pengharapan mengharapkan penebusan tubuh. Ya, karena Yesus menebus kita 3. Yang pertama, dia menebus roh kita dengan apa? Darah Yesus, sehingga dosa kita diampuni. Ya, kemudian dia menyucikan juga, menyucikan jiwa kita melalui apa? Melalui firman dan Roh Kudus. Ya, jadi setiap hari kita dengar firman Tuhan, saudara, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita terus diubah. Ya, sehingga semakin seperti Yesus. Nah, puncaknya adalah di bagian yang ketiga adalah penebusan tubuh, yaitu dengan tubuh kemuliaan. Amin. Sehingga nanti kita di surga bukan seperti saudara, ya, seperti roh-roh ya, atau jin, tetapi lengkap tubuh, jiwa dan roh. Ya, tubuh seperti apa yang kita gunakan? Tubuh kebangkitan seperti Yesus. Katakan sama-sama, tubuh kebangkitan seperti Yesus. Jadi waktu Yesus bangkit, murid-muridnya semua pada berdoa, pintu terkunci, tiba-tiba Yesus masuk. Itulah tubuh kebangkitan. Tetapi dia bukan roh. Thomas bilang, wah, itu hantu katanya kan. Tapi Yesus bilang apa? Saudara, hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Pegang. Ya, ini ada tanda lubang bekas paku. Ini juga ada di lambungnya. Dan kemudian Yesus bilang apa? Ada ikan goreng nggak? Kemudian dikasih ikan goreng. Saya mau tanya, makan nggak Tuhan Yesus, saudara? Makan nggak? Makan. Jadi di surga kita juga makan, saudara. Amin. Ya. Tapi tubuh kebangkitan tiba-tiba Yesus lenyap. Tidak mengenal batas waktu dan ruang. Ya, itulah tubuh kemuliaan. Ya. Nah, nanti saudara, waktu rapture, saudara dikatakan dalam sekejap mata. Kalau sekejap mata gimana, saudara? Kita diubah. Nah, saudara, siapa yang mau diubah, saudara? Dalam sekejap, tiba-tiba langsung terangkat. Kemarin rapture ya, saudara, ya, orang yang terangkat cuma sisanya tinggal bajunya aja, saudara, celananya. Tubuhnya udah gak ada. Berarti dengan tubuh kemuliaan. Saudara mau tubuh kemuliaan? Amin. Ya, itu pengharapan kita yang terbesar. Jadi Yesus itu menebus 3. Ya, roh, jiwa, dan tubuh lengkap, saudara. Ya,
Sehingga saudara, kita di surga, kita hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Sekiranya mereka bijaksana, mereka memperhatikan kesudahan mereka. Orang yang bijaksana, dia memperhatikan kesudahan mereka, ya, akhir hidup mereka. Kesudahan itu bicara tentang kematian. Yang kedua bicara tentang kesudahan. Artinya saat Yesus datang pada kali yang kedua, itulah kesudahan kita. Tapi kita tidak mengalami kematian. Sampai di sini saudara ngerti? Amin. Ya. Nah, Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Ya, gunakan waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sekarang sudah kita lihat yang mayat dalam koper, saudara. Ya, kemarin kita sharing Pak Dedi, ya, bikin berita. Wah, sekarang kita lihat manusia semakin kejam, nggak ada hati nurani, saudara. Ya, tinggal mayat tuh dimutilasi, dipotong. Kemudian setelah itu ada lagi kabar yang lain, dimutilasi lagi, saudara. Ya, karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, di mana dunia semakin jahat, saudara harus hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, di sini dikatakan karena hari ini adalah sebab itu. Coba saudara baca sama-sama 2-3. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh. Terus tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terus lainnya kita cepat, ya. Nah, saudara perhatikan, kita dapat hidup bijaksana bila kita menggunakan waktu yang ada. Jangan banyak main gadget, saudara. Apalagi main game online. Siapa yang suka main gadget dan game online terus, saudara? Siapa di sini? Kalau gadgetnya dengan khotbah sih nggak apa-apa, saudara. Amin. Khotbah. Jangan, saudara, banyak waktu kita sia-siakan. Ya, saudara perhatikan. Supaya dikatakan kita hidup bijaksana bila kita menggunakan waktu yang ada dan melakukan kehendak Tuhan. Ayo, 1 Petrus 4 ayat 2, 3 dan 5. 2-3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut apa? Jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Terus, sebablah cukup banyak waktu kamu gunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Tetapi mereka harus memberi apa? Pertanggungan jawab kepada siapa? Kepada Dia, Tuhan Yesus, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan mati. Ya, saudara, colek kiri kanan. Setelah kita mati, kita dihakimi loh. Ya. Karena itu waktu yang ada kita mesti gunakan dengan baik. Karena Tuhan bilang udah banyak waktu kamu buat dosa. Ya, sekarang waktu yang sisa, berarti waktunya sisa ini sedikit lagi kamu gunakan untuk melakukan kehendak Allah. Yuk, terus lagi slide-nya. Nah, bagaimana kita dapat hidup bijak dan mengalami rapture? Ya, terus. Yuk, slide-nya terus. Yuk, dibaca sama-sama. 2-3. Mulai memperhatikan hidup kudus. Katakan sama-sama, saya harus mulai hidup kudus. Ya, gimana mau diangkat kalau nggak hidup kudus, saudara? Amin. Ya, karena Tuhan bilang, saudara, orang bijak itu harus memperhatikan akhir kesudahan mereka. Nah, ada orang yang akhir hidup kesudahannya hidup dalam perzinahan. Coba bayangkan mereka yang kemarin mayat dalam koper itu, mereka selingkuh, saudara, 2 kali di hotel. Bayangkan, yang wanita dia mengadakan, dia selingkuh, dan begitu dia buka mata dia udah nggak ada, saudara, dia sudah dimutilasi. Gimana bayangkan, saudara? Saya mau tanya, selamat apa enggak? Banyak orang seperti itu kan? Betul apa enggak? Jadi saudara perhatikan, orang hidup itu harus bijak. Orang bijak itu bisa memperhatikan kesudahannya. Nanti kalau saya mati gimana nih?
Kalau Tuhan datang gimana nih? Ya, siap gak saya? Apa saya masih hidup dalam dosa? Nah, orang dunia dia tidak berpikir panjang, saudara. Dia lakukan dosa, dia pikir hidupnya panjang, gak taunya itu hari terakhir hidupnya. Saya mau tanya, saudara mau gak saudara kayak gitu? Kalau saudara tahu ini hari terakhir hidup saudara, saya mau tanya, saudara buat baik apa buat jahat? Hidup kudus atau hidup cemar? Nah, yang jadi masalah kan kita nggak tahu akhir hidup kita kapan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Betul apa enggak? Iya. Karena itu saudara, mulailah hidup dalam kekudusan. Katakan sama-sama, saya mau mulai hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara, di gadget itu banyak yang porno, ya, banyak yang bisa membuat ini pikiran kita tercemar, kotor. Kalau saudara lihat tubuh yang sekarang itu bukan tubuh kemuliaan, tubuh yang hina. Makanya Tuhan bilang bahwa kecantikan itu adalah bohong. Kenapa bohong? Karena orang yang cantik, yang langsing bisa jadi langsung, saudara. Betul apa enggak? Betul ya? Yang tadinya masih remaja langsing, begitu dia udah nikah langsung. Betul apa enggak? Yang tadinya cantik bisa peot, saudara. Betul apa enggak? Ya. Atau dia nggak usah tunggu tua lah. Dia cantik, begitu dia kena sakit, wajah yang ganteng, yang cantik langsung berubah, saudara. Saya mau tanya, betul apa enggak, saudara? Ya. Karena itu saudara, jangan kita terpikat pada hal yang lahiriah. Karena itu kebodohan. Amin. Nah, perhatikan orang yang selingkuh kan dia nggak berpikir panjang, saudara. Dia cuma menikmati kesenangan saat itu. Tapi dia nggak tahu, saudara, akhir hidupnya bagaimana. Kalau akhir hidup kita hidup dalam kekudusan, kita hidup melayani Tuhan, kita setia sama Tuhan, puji Tuhan. Amin. Karena itu orang yang paling berbahagia adalah orang yang dipanggil Tuhan di saat-saat rohaninya dalam keadaan memuncak. Dia hidupnya cinta akan Tuhan. Bukan masalah dia dipanggil Tuhan dalam keadaan tua atau muda. Yang tua bisa dipanggil belakangan, yang muda bisa duluan. Amin. Yang bahagia bukan karena panjang umur, tetapi yang bahagia adalah pada saat hari terakhir hidupnya, dia Tuhan dapati tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saudara, ayo kita baca 2-3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Terus kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun beriman. Berusaha hidup damai. Lihat kiri kanan, ada yang musuhan gak di sini? Berarti orang yang pahit hati gak masuk surga. Betul apa enggak, saudara? Orang yang benci, dendam, pahit hati gak masuk surga. Sedangkan orang yang paling banyak itu benci, dendam, dan pahit hati. Itulah sebabnya yang masuk dalam kerajaan surga itu gak banyak. Tuhan bilang itu hanya kaum yang sisa. Ya, oleh karena itu saudara, biarlah kita menjadi umat yang, saudara, yang dipilih oleh Tuhan. Dan nanti kita akan perhatikan bukan hanya dipilih tetapi setia. Katakan sama-sama, setia. Setia sampai akhir, saudara. Ya. Oke, terus lagi slide-nya. Nah, yang kedua, yang sama-sama 2-3. Ya. Jadi saudara, kalau ada orang yang pertamanya dia hidup kudus, melayani Tuhan, dia melayani Tuhan, dia hidup kudus, tetapi di akhirnya dia berubah. Hidup dalam dosa, ada. Ya, saya sering dengar kesaksiannya. Saya dulu pelayan Tuhan, dulu. Saya mau tanya, Tuhan lihat dulu apa sekarang, saudara? Saya dulu ya, saudara. Tapi yang Tuhan lihat itu sekarang. Amin. Ya. Ada yang dulunya buat dosa, sekarang hidup benar, puji Tuhan. Tapi jangan yang dulunya hidup benar, sekarang jauh dari Tuhan. Ya.
Nah saudara, tetap bertekun sampai akhir. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh siapa? Oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Terus, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang rindu. Saudara rindu kedatangan Tuhan enggak? Amin. Itu pengharapan terbesar. Ya, jangan saya pengen jadi orang kaya. Itu enggak kekal. Betul apa enggak? Belum tentu bahagia orang kaya. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh. Kalau saudara gunakan kekayaan itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk jadi berkat bagi sesama. Ya, nah saudara dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Katakan sama-sama, tetap bertekun sampai akhir. Colek kiri kanan, tetap bertekun sampai akhir. Amin. Ya, jangan ya. Sudahlah nyerah, ninggalin Tuhan, kecewa, tinggalin Tuhan. Enggak. Tetap bertekun sampai akhir. Karena itu yang paling menentukan. Ya, terus lagi slide-nya. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Kita bukan saja mulai memperhatikan hidup kudus, tetapi juga tetap bertekun di dalamnya sampai akhir. Ya, artinya tetap hidup kudus terus. Semakin kudus. Yang dulunya nggak apa-apa sekarang kayaknya hati nurani nggak, ya terganggu ini. Yang dulunya biasa, sekarang semakin kudus. Di mana dunia semakin cemar, kita harus semakin kudus. Ya, semakin hidup benar, saudara. Tetap bertekun, semakin hidup benar. Di mana dunia semakin cemar. Ya. Nah, saudara dan saya, biarlah kita tetap bertekun. Ya. Nah, Rasul Paulus tetap bertekun sampai akhir. Firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, tetapi apa? Sedikit yang dipilih. Siapa yang mau dipilih Tuhan? Ya, tetapi dipilih belum tentu, saudara. Ya, kenapa? Ada orang yang dipilih Tuhan, namun akhirnya tidak baik. Siapa contohnya, saudara? Saul. Siapa contohnya lagi? Yudas Iskariot dipilih Tuhan nggak? Saudara, itu termasuk 12 murid Yesus yang diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Saya mau tanya, termasuk Yudas Iskariot nggak? Hah? Yudas bisa mengusir setan? Termasuk? Ya termasuk kan? 12 murid Yesus, betul apa enggak? Tetapi dia mengusir setan, akhirnya dia kemasukan setan. Betul apa enggak? Hah? Kemasukan setan dia. Kenapa Yudas bisa berubah? 30 keping uang perak. Cinta akan soleh di kanan, jangan berubah. Makanya musuh yang paling besar itu Mamon sekarang, saudara. Betul apa enggak? Orang cinta uang bisa berubah lah semuanya. Betul apa enggak? Ya, akar segala kejahatan cinta uang. Ini yang bunuh, saudara. Mutilasi itu karena dia mau nikah. Dia mau nikah, uangnya kurang, saudara. Kemudian akhirnya dibunuh. Yang dibunuh adalah pemegang uang. Dia kasir. Satu perusahaan, saudara. Kasir, dibunuh. Dibawa lari uangnya. Kita lihat sadis, orang sadis seperti itu. Ya. Dosa pembunuhan dan dosa perzinahan. Ya. Kita lihat kalau orang yang seperti itu berakhir hidupnya pasti binasa. Ya. Karena itu saudara, kita harus tetap bertekun sampai akhir. Ya. Saudara, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipanggil banyak. Betul apa enggak? Ya.
Berarti ada yang dipanggil misalkan 1000 panggilan kerja nih ya. Belum tentu dipilih kan? Betul nggak? Ya. Kemudian disaring lagi, baru dipilih. Jadi 1000 jadi berapa itu? 100. 1000 jadi 100, saudara. Betul? 100. Nah, ini sudah dipilih, belum tentu juga. Karena apa? Posisi setia. Nah, setia itu bertekun sampai akhir. Katakan sama-sama, bertekun sampai akhir. Katakan, saya mau bertekun sampai akhir. Ya, saya nggak mau berubah karena cinta uang. Amin. Ya, saudara jangan sampai uang itu menguasai saudara. Ya, mamon itu yang paling bahaya. Penyembahan berhala sekarang, orang cinta uang, mereka akhirnya dia tidak beribadah, dia melakukan dosa segala macam. Semua akar segala kejahatan itu cinta uang. Ya, karena itu anak-anak Tuhan harus jauh dari dosa ini. Amin. Ya. Nah, saudara, terus lagi slide-nya. Ayo, kita baca sama-sama. 2, 3. Untuk mengakhiri dengan baik, kita perlu apa? Bertekun. Terus, baik dalam iman maupun dalam hidup kudus dan benar. Ya, baik dalam iman, baik dalam hidup kudus dan benar. Terus lagi, kita perlu bertekun, bukan saja sampai kita mati, tapi juga sampai Tuhan datang. Ya, puji Tuhan kita nggak ngalami kematian. Berarti kita harus bertekun sampai Tuhan datang. Ini Tuhan sudah mau dekat, saudara. Ya, karena itu saudara kita mesti setia. Katakan sama-sama setia. Colek kiri kanan, setia beribadah. Setia cari Tuhan. Nah, saya mau tanya, kalau Tuhan datang kita tiba-tiba ada di mall, gimana saudara? Padahal ini hari ibadah, saudara. Padahal hari ibadah. Gimana saudara? Yang lebih parah, kalau Tuhan datang kita ada di kafe, gimana saudara? Lebih parah lagi, kita ada di karaoke, gimana? Lebih parah lagi, sebelah kita perempuan karaoke, saudara. Nah, atau kita lagi minum-minum, atau kita lagi judi, atau kita lagi berselingkuh di hotel. Nah, siapa yang tahu, saudara? Ku tak tahu sampai kapan. Saya mau tanya, itu mayat yang dimutilasi, dia tahu gak itu hari terakhir dia? Nggak tahu. Betul ya? Itu di CCTV ditayangin terus, saudara. Ya, saat mereka berdua masuk hotel, ditayangin lagi. Saya bilang, ini orang bodoh. Dia nggak tahu sebetulnya bodoh, karena telah dibutakan, saudara, oleh hawa nafsunya, oleh keinginannya. Tetapi kalau saudara bijak, saudara harus, tadi katakan orang bijaksana, dia apa? Memperhatikan akhir hidupnya. Colek di kanan, jadi orang bijak. Memperhatikan akhir hidupnya. Betul? Jadi kalau kita bijaksana, saya nggak mau seperti itu. Saya mau akhir hidup saya itu baik. Saya udah baik, saya mau terus baik. Bahkan semakin baik, jadi berkat. Itulah orang yang berbahagia. Amin. Nah, yang wanita tadi sama yang pria tadi itu bukan bijaksana, itu bodoh. Tuhan bilang. Yang pria itu hukumannya bisa hukuman mati, saudara. Betul. Rumah tangganya hancur. Betul apa enggak? Karirnya, pekerjaannya hancur. Betul? Dia nggak jadi married dengan istrinya. Hancur. Kalau dia tahu akhirnya nanti sampai sana, kalau dia tahu akhirnya seperti itu, saya mau tanya, dia mau buat lakukan itu gak, saudara? Colek kiri kanan, jangan bodoh. Dan kebanyakan kan orang bodoh, saudara. Makanya kalau sebelum buat dosa, lihat akhirnya nanti. Kalau kita bijaksana, perhatikan akhirnya, kesudahannya.
itu orang yang bijak. Amin. Dan akhir itu bukan bicara hanya kematian, tetapi kalau Tuhan datang gimana? Kita gak akan selamat, kita akan tertinggal, saudara. Ya. Karena itu, saudara, kita harus mulai diawali start dengan hidup kudus. Katakan sama-sama, start hidup kudus. Amin. Yang kedua, tetap bertekun. Artinya kalau kita udah hidup kudus, terus hidup kudus. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sudah hidup benar, terus hidup benar. Orang mau ngomong apa, terus hidup benar. Kita dibenci, dimusuhin orang, nggak peduli, terus hidup benar. Amin. Karena kita bukan buat menyukakan manusia, tapi menyukakan hati itu. Terus bertekun sampai akhir. Katakan sama-sama, sampai akhir. Sampai akhir itu bisa kita mati, Tuhan belum datang, atau saat Tuhan datang kita nggak mengalami kematian, tubuh kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Ya, sampai rapture, penebusan tubuh. Terus lagi, slide-nya. Yuk. Nah, perhatikan saudara, ini proses penebusan. Ya, yang lalu roh kita disucikan melalui iman percaya kita sama Yesus. Katakan sama-sama, iman percaya kita sama Yesus. Amin. Melalui darah Yesus. Di dalam perjanjian lama, semua dikuduskan lewat korban darah. Dikuduskan semua perabot-perabot saudara, bayi suci, Musa percikan dengan darah. Dikuduskan. Nah, itu gambaran pengorbanan Yesus. Saudara, itu langkah start awal kita. Yang lalu, waktu kita pertama terima Yesus, roh kita disucikan. Katakan sama-sama, roh saya disucikan. Sehingga saudara, roh kita itu sudah lahir baru, dikuduskan oleh Tuhan. Kita nggak seperti yang dulu lagi. Nah, kemudian kita masuk lagi pada masa sekarang. No, sekarang apa? Jiwa kita disucikan. Katakan sama-sama, jiwa kita disucikan. Ya. Jiwa, di dalam jiwa ada apa? Pikiran, kehendak, dan perasaan. Ya. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Katakan sama-sama, lewat firman Tuhan. Jadi saudara, cara pandangnya kan selalu firman Tuhan di sini selalu ditujukan, ayo loh. Ya, Tuhan udah mau datang loh. Kita mesti siap-siap loh. Ya, jadi saudara, fokus kita ke hal yang akan datang. Ya, kita diajarkan supaya jiwa saudara kita dikuduskan. Kenapa pengajaran eskatologi, kedatangan Yesus pada kali yang kedua, membuat kita berjaga-jaga. Artinya berwaspada supaya kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, jangan kita kedapatan hidup di dalam dosa. Colek di kanan, jangan hidup dalam dosa. Karena kamu tidak tahu akhir hidupmu kapan. Orang bijaksana memperhatikan kesudahan mereka. Amin. Nah, terus yang akan datang apa? Ini loh rapture. Rapture apa? Tubuh kita ditebus. Artinya bukan tubuh yang hina lagi, tetapi dengan tubuh kemuliaan yang tidak mengalami Saudara mau gak tubuh saudara dengan tubuh kemuliaan? Amin. Tidak mengalami kematian. Itulah tubuh kemuliaan, ya. Nah, saudara, pengharapan akan kemuliaan, ya, itu yang tubuh yang ditebus oleh Tuhan. Jadi, yang lalu, sekarang kita terus dikuduskan melalui firman Tuhan, sehingga pikiran saudara fokusnya kepada Tuhan, perkara yang di atas dan bukan yang di bumi, ya. Kemudian saudara, yang ke depan kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ayo terus lagi slide-nya. Yuk kita baca sama-sama. 2-3. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa. Ini sama saudara yang tadi, ya, di dalam 2 Korintus, ya, sama. Roma juga ditulis seperti itu. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Ya, itu karena dosa, saudara.
Pernah nggak saudara dengar anjing mengaum? Itu anjing nangis. Atau pada saat saudara nonton di Animal Planet ya, ada binatang yang di lehernya terkam saudara sama harimau, dia nangis dan itu akibat dari dosa. Ya. Ya. Nah kita pun juga mengeluh, saudara. Ya. Dan bukan hanya mereka, tapi kita yang menerima karunia sulung, kita juga mengeluh dalam hati kita. Karena apa? Ya dikatakan sambil menantikan pengangkatan tubuh sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Ya. Yang ketiga. Yuk sama-sama baca. 2, 3. Ya, miliki pengharapan kekal. Nah, saudara bisa bertekun sampai akhir kalau ada pengharapan. Saudara dan saya bisa bertekun sampai akhir kalau ada pengharapan. Dan pengharapan itu harus kekal. Katakan sama-sama, harus kekal. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kita diselamatkan dalam, ya kita bukan hanya diselamatkan karena iman, bukan hanya dalam anugerah, ya sola gratia, ya karena anugerah, sola fide, karena iman, bukan hanya itu, tetapi kita juga diselamatkan dalam pengharapan. Ya. Jadi bukan hanya kita percaya Yesus, puji Tuhan, tapi kita juga punya pengharapan. Itu yang membuat saudara dan saya bisa tetap bertekun. Katakan sama-sama, bertekun. Bisa bertekun sampai kalau kita punya pengharapan kekal. Yang setuju katakan amin. Kini ku menantikanmu datang kedua kalinya, untuk mengangkat umatmu yang kudus, untuk tinggal bersamamu dalam kerajaanmu, hidup bahagia selamanya. Amin. Saudara, pengharapan itu ada di pikiran kita. Makanya mindset kita mesti, saudara, ada pengharapan. Makanya Tuhan bilang kenakanlah ketopong pengharapan. Ya, itu ada di pikiran. Makanya firman Tuhan katakan siapkanlah akal budimu. Ini ada dalam pikiran kita. Makanya mindset kita, saudara, jangan cuma harta, hal yang gak kekal. Tuhan bilang apa yang kelihatan itu fana, yang tidak kelihatan itu kekal. Amin. Saudara, cara kita bertindak, berkata, berbuat, bersikap tergantung dari apa yang kita pikirkan. Pegang saudara pikiran kita. Saya mau tanya, kalau pikiran kita mamon, duit, ulus, kalau ketemu orang yang kita omongin apa? Apa firman Tuhan? Kamu mesti bertobat. Saya mau tanya, karena apa yang kita ucapkan itu meluap dari hati. Kalau hati kita masih duniawi, yang kita ngomongin pasti hal yang duniawi. Tulis kiri kanan, masih duniawi gak? Betul gak? Betul? Karena itu kalau di sini melekat, saudara. Oh iya, saya ini hidup sementara. Di dunia ini nggak kekal, nggak ada yang kekal. Apa yang kelihatannya nggak ada yang kekal, saudara. Betul apa enggak? Saudara lihat mobil, punya mobil ditinggalin nantinya. Saudara lihat rumah, saudara bagus bagaimanapun, nanti kita tinggalin juga. Betul apa enggak? Semua kita tinggalin. Karena itu kalau hati kita melekat pada harta, pada kekayaan, kita orang yang bodoh. Kenapa? Kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Bukan berarti kita nggak boleh, boleh. Tapi jangan melekat pada mamon, tapi hati kita melekat hanya kepada Tuhan. Itu yang kekal.
Saudara boleh mengharapkan dapat pekerjaan, puji Tuhan. Amin. Dapat karir yang bagus, puji Tuhan. Gaji yang besar, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan kencang saudara. Ya. Bisnis lancar, puji Tuhan. Amin. Semua kan yang paling disukai itu semua saudara. Betul apa enggak? Hah? Gimana gereja ngomong gitu pasti penuh saudara. Wah, besok kamu diberkati ya. Kasih perpuluhan yang banyak. Perpuluhan lagi saudara. Lagi viral nih saudara. Nanti sebelum jam 2 siang saudara. Waduh, jadi kacau deh. Aduh. Makanya doakan saudara hamba Tuhan di tempat ini. Satu, Tuhan bilang jangan kita fokus sama melayani harus tulus. Walaupun gak ada yang memberi, puji Tuhan bukan pelihara. Amin. Wah, selalu Tuhan cukupkan. Ya, karena hamba Tuhan tidak pula punya mental minta-minta, justru punya mental yang memberi, saudara. Amin. Kan bukan dilihat dari jumlahnya, sedikit juga ya puji Tuhan. Memang lebih berbahagia memberi daripada menerima kok. Tukang sapu jalanan, satpam, tukang sampah, orang-orang yang hina, yang nggak diperhatikan. Amin, saudara. Di gereja ini juga perhatian orang-orang yang nggak mampu, perhatikan. Saudara punya lebih, kasih. Tidak akan berkurang kok berkatmu. Amin. Tadi saya bilang, Paras tuh punya handphone baru. Saya nggak pernah pikirin punya handphone baru, saudara. Walaupun waktu handphone saya, anak saya ngeliat saya udah cetek. Kok nggak bisa nih LCD-nya? Wah. Jadi anak saya ngeliat, waduh, ini papa perlu handphone baru. Langsung dibeliin handphone baru, saudara. Ya. Saya nggak pernah minta, saudara. Saya dikasih handphone baru nggak biasa aja. Nggak ada hati saya gimana gitu loh saudara. Amin. Orang lain naik mobil, kita jalan kaki biasa aja tuh. Amin. Jangan kok saya jalan kaki, punya mobil biasa aja. Nggak ada kekal saudara. Cukuplah kasih karuniamu di situ saudara. Amin. Karena tiap orang tuh kelihatannya aja senang, saudara. Keluar masuk mobil, lihat rumah tangga di dalam, saudara. Belum tentu bahagia. Betul? Saudara cuma makan sama tahu tempe sama sambal bisa 2 piring, saudara. Betul? Sampai ikan asin. Yang penting semua di hati kok. Kalau hati kita damai dan sejahtera, saudara, semua nikmat. Makanya kita mesti berdamai dengan semua orang sebelum Tuhan datang. Amin. Ya. Ayo kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 24-25. 23. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Terus, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Namanya pengharapan itu enggak kita lihat. Kalau yang dilihat itu bukan pengharapan lagi. Kita nggak lihat surga. Saudara ada yang lihat surga? Ada yang dibawa ke surga? Oh belum. Kita nggak lihat surga. Tapi itu pengharapan kekal kita. Surga itu ada, neraka itu ada. Ada orang yang nggak percaya surga ada, neraka nggak ada. Bahkan saudara ajaran yang kemarin, ya yang kita dengar, saudara, progresif, neraka nggak ada, nggak mungkin Tuhan ciptakan neraka. Wih, banyak firman Tuhan bicara neraka. Nggak mungkin Tuhan yang punya kasih bisa menghukum manusia, nggak mungkin. Oh, kita lihat Sodom dan Gomora, kita lihat Nuh. Amin. Ya. Jadi kita jangan main-main, jangan main-main. Yuk, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Terus sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Saudara mau menanti dengan tekun? Kok Tuhan gak datang-datang ya, saudara?
Ya kalau Tuhan gak datang, ya saudara, nyawamu diambil sama Tuhan, itu juga akhir zaman, saudara. Kita kan nggak tahu. Ya. Terus lagi slide-nya. Yuk, baca sama-sama. Mengharapkan apa yang tidak kita lihat, itu sifatnya apa? Kekal. Yuk kita baca lagi. 2, 3. Pengharapan adalah kekuatan untuk bertekun sampai akhir dalam hidup kudus. Yang tadi saya bilang, untuk bisa bertekun terus hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, harus ada pengharapan. Itu digambarkan seperti gunung batu, saudara. Kalau rumah fondasinya gunung batu, Pak Eko tahu, saudara. Kalau rumah kan dikasih batu-batu yang dipecah ya. Tapi kalau fondasinya gunung batu, rumahnya kuat gak? Wah, tahu tuh Pak Eko Pakusti, saudara. Ya. Kuat itu fondasinya gunung batu. Kalau gunungnya bergeser, baru rumahnya roboh, saudara. Betul apa enggak? Nah, pengharapan itu digambarkan seperti gunung batu, supaya saudara tetap bisa bertekun, hidup kudus, hidup benar. Kenapa? Karena mengharapkan akan kedatangan Tuhan. Itulah pengharapan yang kekal. Katakan sama-sama, pengharapan yang kekal. Pengharapan ada di mana? Coba pegang sini. Nah, jadi saya mau lihat nanti saudara jemaat GBH Persiti. Isi pikirannya ketahuan dari omongannya, saudara. Kalau omongannya terus yang jasmani, saudara, disitulah dia, saudara. Tapi kalau pikirannya, hatinya, dia kalau cinta Tuhan di sini pasti keluarnya lewat perkataan kita. Ketemu orang, dia pengen selalu bersaksi. Bawa jiwa. Marsnya GBI apa, saudara? Kami meninggikan Yesus, itu sudah ada. Kami siap, itu sudah ada. Kami siap melayani Tuhan, sudah ada. Nah ini belum ada. Kami mau menjadi saksi, itu belum ada, saudara. Yang keempat apa lagi? Bawa jiwa, itu belum ada, saudara. Kalau jadi saksi, kalau hati cinta Tuhan dimanapun kita cerita. Kalau mindsetnya kita lihat, kalau orang-orang nanti sekelak akan binasa, kalau Tuhan datang, pasti kita bersaksi. Amin. Jadi saksi, bawa jiwa. Ya. Ayo sama-sama lagi kita baca 2, 3 pengharapan. 2, 3 pengharapan adalah kekuatan untuk bertekun sampai akhir dalam hidup. Seperti apa, saudara? Lumayan. Teguh apa enggak, saudara? Kenapa orang bisa geser? Yang tadinya rohani jadi rohana, saudara. Yang tadinya hidup dalam roh mengakhiri dalam daging. Enggak teguh. Betul? Kalau Paulus bilang, sekarang dikatakan aku telah mencapai garis akhir, itu saat dia mau mati di pancung, saudara. Aku telah mencapai garis akhir. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Nah itulah pengharapan kekal. Sehingga waktu dia mau disembelih, saudara, dia mau mati syahid, dia gak takut. Kenapa? Ada kehidupan setelah kematian. Yang setuju katakan amin. Karena itu mindsetnya mesti di mana? Sini, punya pengharapan kekal. Amin. Coba saudara, kalau ini ada di sini, perkataan saudara berubah, perbuatan saudara berubah, sikap saudara berubah. Karena saudara gak mau binasa pasti. Betul apa enggak? Siapa yang mau binasa? Angkat tangan. Siapa yang mau hidup kekal? Angkat tangan. Semua kan? Nah, ya, orang yang bijaksana memperhatikan akhir dari hidupnya. Soleh kiri kanan. Jangan bodoh, tapi bijaksana. Amin. Ya, mesti bijak.
terus lagi. Nah, yuk 1 Petrus 1 ayat 13. 2, 3. Siapkanlah akal budimu. Nih, akal budi di mana saudara? Siapkanlah akal budimu. Terus waspada dan letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus. Ya, jadi pengharapan itu letaknya pada pikiran. Ya, jadi fokusnya, oh Tuhan, saya mau rapture Tuhan, jangan sampai saya tertinggal. Karena itu saya mesti bijaksana. Saya mau perhatikan akhir hidup saya. Jangan saya mati sia-sia. Saat dipanggil Tuhan, jangan sampai saya masih hidup dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Ya, pada waktu penyataan Yesus, yaitu pada waktu Tuhan Yesus datang menjemput umatnya, yaitu rapture. Yuk, terus lagi. Minggu lalu saya sudah kasih skema ini saudara. Kedatangan Tuhan Yesus itu ada 2 kali. Yang pertama adalah kedatangan Yesus di udara. Ya. Nah, ini yang namanya rapture. Ya. Kemudian ada yang namanya pertemuan kita umatnya yang diangkat, pertemuan dengan Tuhan Yesus di udara. Ya. Yang kedua adalah kedatangan Yesus yang kedua ke bumi. Ya. Nanti ini ada pelajaran lain lagi. Yuk. Yuk, terus lagi. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ya, yang tadi kita diselamatkan dalam pengharapan. Ayo, terus lagi. Harapan. Ya, jangkar daripada jiwa. Terus untuk menjangkau perkara yang tidak kelihatan. Ya, kalau jangkar saudara, ya kuat, nancap. Perahu itu enggak kemana-mana. Betul apa enggak? Tadi digambarkan seperti gunung batu. Ini digambarkan seperti apa, jangkar. Ya, karena itu kita harus punya pengharapan. Nah, yang terakhir, ini yang saudara paling senang, pengharapan. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Ya, pengharapan tubuh kemuliaan seperti Yesus. Ini endingnya nanti ke sana. Selamat pasti selamat. Amin. Ya, kita yang selamat, tetapi kita mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, terus lagi kita baca. 2, 3. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama. Kapan Yesus menyatakan dirinya? Pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Ya, kita akan menjadi sama. Yang jadi sama apa? Kemuliaan. Katakan sama-sama, kemuliaan. Kita mengenakan tubuh kemuliaan. Pada waktu Yesus menyatakan dirinya dengan tubuh kemuliaan, maka kita akan menjadi sama dengan dia dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak mengalami kematian. Dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Terus lagi, sebab 2, 3. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Terus lagi, setiap orang yang menaruh pengharapan itu padanya meninggal diri. Saudara mau hidup kudus, angkat tangan. Harus ada pengharapan. Setiap orang yang menaruh pengharapan. Pengharapan apa? Yesus menyatakan dirinya. Yesus datang pada kali yang kedua. Dan kita diangkat bersama dengan Tuhan. Dengan tubuh kemuliaan, diubah, menyucikan dirinya. Apa artinya? Orang yang menaruh pengharapan yang kekal, dia tidak akan mudah berbuat dosa. Justru dia akan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Yang setuju katakan amin. Ayo kita akan bangkit berdiri. Datang. Kita nyanyikan pujian tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyelamatkan. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyembuhkan. Hanya nama Yesus
yang menyelamatkan, hanya nama Yesus yang menyembuhkan. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyelamatkan. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyembuhkan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang menyembuhkan. Hanya nama Yesus yang berkuasa bagi setiap orang percaya. Kembali katakan, tiada nama lain. Tiada nama lain di dalam. Petugas saja mulai maju ke depan. Yang sanggup untuk memulihkan, menyelamatkan. Tiada nama lain di dalam dunia yang sanggup untuk menyembuhkan. Yang sanggup untuk dalam nama Yesus. Semua kuduskan perjamuan kudus. Dalam kematian yang menyatu dalam kita. Mati dalam Yesus yang menyelamatkan. Dalam nama Yesus. Amin. Yesus yang berkuasa bagi setiap orang percaya. Tiada nama lain. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk melepaskan, melepaskan. Yang kedua adalah yang memulihkan. Nama lain di dalam dunia ini. Dia sanggup memulihkan hatimu. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang memulihkan. Hanya nama yang memulihkan. Yang memulihkan. Hanya nama Yesus yang berkuasa bagi setiap orang
Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita akan dalam kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya sama-sama katakan kita angkat kedua tangan kita. Hanya nama Yesus yang melepaskan, yang memulihkan. Hanya nama Yesus yang melepaskan. Hanya nama Yesus yang memulihkan. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Bagi setiap orang percaya. Hanya nama setiap kami yang mengaku dosa kami diampuni, yang sakit disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, yang susah telah dihiburkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa bagi kami yang percaya akan Tuhan. Kami percaya nyatakanlah kuasa-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan biarlah hidup kami terus diubahkan dari hari ke hari. Kami menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu, supaya pada saat Kau datang pada kali yang kedua, kami kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, dan kami boleh terangkat naik menyongsong Tuhan yang rasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengalaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara angkat hati terima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, diberkatilah kau di dalam rumah tanggamu, diberkatilah kau dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, diberkatilah kau saat kau keluar dan masuk rumahmu. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai pada datang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.